wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Jamaah salat asar rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah melewati atau sedang melaksanakan puasa Ramadan hari yang ke-16. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita laksanakan, apakah itu puasanya, termasuk sholat jamaahnya, sedekahnya, lalu sholat tarawihnya, dan juga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, semua menjadi ibadah yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang terbaik itu yang diterima Allah. Jamaah rahimakumullah, orang beriman itu pilihan hidupnya hanya 3. Jadi enggak boleh milih dari selain 3 itu. Kalau 3 itu menjadi pilihan hidup kita atau pilihan perilaku kita, maka kita berada di golongan orang yang beruntung dan akan terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 3 itu? Karena yang namanya hidup itu pasti ngalami enak. Terus yang kedua, yang namanya hidup itu pasti ngalami tidak enak. Dan yang ketiga, siapapun kita, sepandai apapun kita, pasti pernah berbuat kesalahan. Lah karena 3 ini enggak mungkin lepas dari kehidupan kita, maka pilihan hidup kita juga harus 3. Kalau yang hadir enak, maka kita syukuri. Lalu kalau yang hadir sesuatu yang enggak enak, maka sikap yang diajarkan oleh Rasulullah junjungan kita adalah ridho sabar. Lalu kalau kita melakukan kesalahan, orang yang berbuat salah itu bukan akhir segala-galanya. Orang kalau berbuat salah, maka segeralah istighfar. Jadi ada 3 rumus, semua berakhiran R. Syukur, sabar, istighfar. Kalau ada orang bilang, aku gak tahu enak, itu berarti mbojo. Kalau ada orang bilang begitu, aku misalnya ada seorang suami atau istri sambat nang bojone, aku urip nang ambek sampean sakmene tahun itu ora tahu enak. Kalau ada orang ngomong begitu, itu berarti mbujui. Tidak mungkin orang hidup nggak pernah enak itu. Dan siapapun kita, apapun status sosial kita, sing jeneng urip itu ono enake dan ada ndak enaknya. Jadi orang kaya itu enak apa tidak? Halo. Iki ngrungokno tak kok sawangane kaya wong poso sampean iki ya. Jadi wong sugih itu enak apa ndak? Ya ono enake, ya ono gak enake. Ketara gak tahu sugih sampean iki.
Tetap semuanya ono enak, ono gak enak itu. Lalu diuji kekurangan, gak patek soge, hidup serba kekurangan, hidup pas-pasan, semua pas. Itu ya tetap ono enak, ono gak enak. Jadi yang namanya hidup itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Karena itu semua yang hadir dalam kehidupan ini Allah uji. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Jadi sesungguhnya semua itu terjadi khusus sebagai bukti kebenaran, bukti kekuasaan Allah, tapi yang bisa merasakan itu hanya bagi orang-orang yang pandai. Likulli sabarin, bagi orang-orang yang sabar, syakur, orang yang pandai bersyukur. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, bahwa orang mukmin itu semua urusannya serba menakjubkan. Karena apa? Karena inna amrahu kullahu khairul lahu. Karena semua urusan orang yang beriman itu akan berakhir dengan kebaikan. Dan itu enggak mungkin kalau tidak sebagai orang yang beriman. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan dimiliki kecuali orang beriman. Yaitu in asabat usarra syakara fakana khairallah, wa in asabat udharra sabara fakana khairallah. Rawahu Muslim. Kalau yang menimpa orang beriman itu kesenangan, kegembiraan, lalu ia syukur, maka syukur itu akan menjadikan kebaikan bagi dirinya dunia maupun akhiratnya. Tapi sebaliknya, wa in asobat udharra, jika menimpa kepadanya kesulitan-kesulitan hidup, fasabara, lalu dia sabar, fakana khairal lahu, maka kesulitannya itu yang disikapi dengan sabar itu, maka insya Allah akan juga membawa kebaikan. Dan janjinya Allah, dan orang kalau hidup ini sesuai dengan 3 rumus tadi itu, pasti hidupnya penuh dengan keberkahan. Sebab janjinya Allah, orang yang bersyukur itu mesti ditambah, mesti ditambah. Ini difirmankan Allah di surat Ibrahim ayat ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu janjinya Allah. Kenapa sih kita itu kok harus bersyukur? Ya karena kita ini jangankan ngitung nikmat dalam jumlah yang banyak. Kita ngitung satu nikmat saja, itu nggak akan sanggup mengkalkulasi betapa berharganya nikmat Allah itu. Masih di surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah sudah memberikan kepada kalian semua itu apa yang kalian minta. Bahkan kita ini kalau mau jujur, Allah itu sudah memberi apa yang pernah kita minta, bahkan apa yang tidak kita minta pun Allah sudah beri. Saya yakin apa yang kita peroleh saat ini itu sudah jauh melebihi
apa namanya, kekhawatiran-kekhawatiran yang dulu pernah kita bayangkan itu. Mungkin jenengan dulu sak gurunge rabi itu tau bayangno kira-kira aku biyen nak nikah itu kira-kira bisa ndak nafkahi istri, nafkahi anak-anak saya itu. Ternyata semua sudah terlewati dan alhamdulillah. Bahkan Allah memberi lebih. Cuma sayangnya orang itu kan nggak jujur, terlalu mendramatisir apa yang ini. Hanya karena ada satu keinginan yang Allah tidak kabulkan, lalu 1000 kenikmatan yang Allah sudah berikan ini diabaikan. Iku jenenge gak bersyukur. Satu nikmat saja itu kira kita nggak mungkin bisa ngitung apa namanya nilai harganya itu. Coba sampean ambaan wis pirang puluh tahun. Halo. Kalau saya ambaane sudah ini 55 tahun. Dan kita menghirup oksigen ini sudah puluhan tahun yang lalu. Itu gak katik bayar. Coba kalau oksigen itu di meteri kayak PLN, kira-kira sampean kuat bayar piro gitu. Halo. Kita tidak akan sanggup. Dan yang perlu diketahui di surat Ibrahim yang bicara wa in ta'uddu nikmatallah, nikmat itu menggunakan bentuk mufrad, bentuk tunggal, bukan ni'am, bukan nikmat-nikmat, satu nikmat saja. Kita nggak akan sanggup untuk bisa menghargai nikmat Allah itu. Allah itu saking apiane, oksigen gak dimeteri. Coba dimeteri kayak listrik sampean gak kuat bayar. Sing bayari telat terus mengkis-mengkis sambaane. Kuasanya Allah. Dan janjinya Allah kalau kita itu bersyukur ditambah nikmat lah. Syukur itu kriterianya 3. Orang disebut bersyukur itu kriterianya 3. Ta'zimun nikmah walau qalilah. Selalu menghargai nikmat meskipun itu mungkin di dalam pandangan dirinya itu kecil. Kecil itu karena seringkali kita tidak melihat siapa yang memberi. Kecil itu seringkali karena kita melihat mungkin nilainya. Tapi kalau kita memandang siapa yang memberi, maka nikmat itu menjadi berharga. Saya punya adik itu kopiah yang dari rakitan ini menjalin itu dihadiahi zamannya Presiden Gus Dur dulu itu. Jadi dikasih hadiah kopiah. Ini kalau beli itu mungkin harganya antara 20-25 ribu. Kalau beli sendiri itu kira-kira regane sakmono itu. Tapi karena melihat siapa yang memberi, itu sampai hari ini itu jarang dipakai gitu. Jadi disimpan di almari kayak kenang-kenangan. Karena ini meskipun regane 20.000 tapi berharga. Kenapa? Karena melihat siapa yang memberi. Ingat, yang memberi nikmat kita bukan sekedar presiden. Yang beri nikmat kita ini sing duwe alam semesta ini. Sesuatu yang bernilai itu jangan melihat wujud nikmatnya, tapi lihatlah siapa yang beri nikmat. Orang yang bersyukur itu selalu melihat siapa yang beri nikmat. Karena itu ta'zimun nikmah walau qalilan. Terus yang kedua, cirinya orang bersyukur itu yahmadullaha ala kulli halin. Selalu keluar dari lisannya pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam segala keadaan. Lalu yang ketiga, cirinya orang bersyukur itu al-amalu fi ta'atillah. Amalnya, perbuatannya
taat kepada Allah. Dan tiga ini nggak boleh dipisahkan. Sebab gorong mesti wong muni alhamdulillah itu bersyukur. Nyolong 300 triliun gak konangan, alhamdulillah. Misalnya ini, itu kira-kira bersyukur apa tidak ya? Itu nggak bersyukur. Kenapa? Antara hamdalahnya dengan perbuatannya nggak nyambung. Kalau bersyukur itu al-amalu fi ta'atillah, perbuatannya taat kepada Allah. Apa yang diperintah Allah dijalankan, apa yang dilarang oleh Allah dijauhi. Itu jenenge bersyukur. Dan itu kalau kita lakukan, insya Allah nikmat yang Allah berikan, yang sudah diberikan ini ditambah. Kemudian kunci yang kedua adalah sabar. Karena hidup ini kan ya, hidup itu seperti minum kopi. Ada manis-manisnya, ada pahit-pahitnya. Atau kalau tidak ada yang gak suka gula, ada pahit-pahitnya tapi ada gurih-gurihnya juga. Itu hidup. Karena itu syukuri, lalu sikap yang kedua adalah sabar. Karena pasti yang Allah hadirkan itu yang terbaik. Kita itu rata-rata kelasnya itu masih seperti Nabi Musa saat berguru dengan Nabi Khidir. Jadi melihat sesuatu itu hanya melihat apa yang terlihat, tidak melihat hikmah apa dari yang terjadi itu. Akhirnya Nabi Musa gak lulus karena hanya melihat luarnya, tidak melihat hikmah. Ono kapal bolong protes. Padahal apa yang setelah dijelaskan oleh Khidir, apa yang terjadi itu? Bahwa kapal yang lubang itu cara Allah menyelamatkan agar kapal itu tidak hilang. Sekarang lebih susah mana? Kapal bolong sama kapal hilang. Halo. Itu artinya apa? Kalau kita sedang dikasih ujian oleh Allah, bisa jadi ujian yang kita hadapi ini cara Allah menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Jadi berpikirnya adalah berpikir hikmah. Pertanyaannya jangan bertanya kalau ada musibah itu, jangan bertanya begini, kenapa? Kenapa itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar itu ada hikmah apa? Jadi pertanyaan yang harus yang ditanyakan ke Allah, ada hikmah apa ya Allah? Ada maksud baik apa ya Allah? Itu seterusnya yang harus kita bangun dalam diri kita. Itu namanya berpikir hikmah. Dan perlu diketahui, orang sabar itu derajatnya paling tinggi di sisi Allah SWT. Pernah ada seorang alim ditanya, ayul afdal, al mu'minus sabiru wal mu'minus syakir. Siapa yang paling utama, mukmin yang bersyukur ataukah mukmin yang bersabar? Jawabannya, al mu'minus sabiru afdalu minal mu'minis syakir. Orang mukmin yang sabar itu jauh lebih mulia di sisi Allah dibanding orang mukmin yang bersyukur. Karena itu ulul azmi, para rasul yang masuk 5 besar itu, yang menjadi penilaian utamanya adalah sabarnya. Kenapa orang sabar lebih mulia dibanding orang yang bersyukur? Alasannya juga ayat Allah. Kalau orang bersyukur, janjinya Allah hanya ditambah. Tapi orang yang bersabar, innallaha ma'as sabirin wallahu ma'as sabirin innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau sabar bukan hanya ditambah nikmatnya, nek awakmu sabar, Allah bersama orang-orang yang sabar, dan orang yang sabar itu dijanjikan oleh Allah pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat ke-10. Kalau Allah bersama orang yang sabar, Al-Baqarah 153. Karena itu mudah-mudahan kita ini juga dijadikan oleh Allah orang-orang yang sabar. Sabar itu filosofinya persis orang puasa, bahwa luwemu, ngelakmu itu
laparmu itu mesti ketemu maghrib gitu. Jadi dunia ini tidak ada yang abadi, gak ada. Susah abadi itu tidak ada, sedih abadi nggak ada. Bahwa ngelak luwemu itu pasti akan berjumpa dengan maghrib. Nek wis maghrib hilang semua lapar dan dahaga itu. Makanya sabar saja. Hidup ini gonta-ganti. Nek gak bengi peteng ya awan padang ngono. Lalu yang terakhir, pilihan hidup orang beriman adalah istighfar. Bahwa orang itu nggak mungkin benar terus. Orang itu nggak mungkin benar terus. Mesti suatu saat pernah berbuat kesalahan. Lah kesalahan ini jangan kemudian menjadikan kita putus asa, lalu malah menjauh dari Allah. Tapi justru orang yang pernah bersalah ini jadikan sebagai pelajaran, lalu mendekat kepada Allah. Dan manusia itu kabeh tahu salah. Coba yang hadir ini sing gak tahu salah sapa kira-kira? Ada ndak orang yang nggak pernah salah belas? Orang ndak ada. Tapi orang sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang mau bertobat, memperbaiki diri. Dan janji Allah bisa jadi begini, bisa jadi cobaan, bisa jadi ujian-ujian hidup itu. Kita juga akeh salahnya sama Allah itu. Dan orang yang sungguh-sungguh bertobat dijanjikan 3 hal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lazimal istighfar, siapa yang terus-menerus merasa bersalah lalu mohon ampun kepada Allah, ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja, setiap kesulitannya akan dikasih jalan keluar oleh Allah. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap sedihnya akan diberi kegembiraan. Dan yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Contohnya ada 2 nabi, Nabi Adam dan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Adam karena kesalahannya akhirnya dikeluarkan dari surga dan harus tinggal sebagai khalifah di muka bumi ini. Jenengan bayangkan, nok dunya isine wong loro tok. Bumi ini isine wong loro tok. Ketika diturunkan tempatnya beda. Jadi ketika diturunkan di bumi ini tempatnya beda. Bunda Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu dari kata Jaddah. Jadi konon diturunkan di Jeddah. Sementara Nabi Adam diturunkan di benua Hindia. Iki kalau satu jalan ke timur, yang satu jalan ke selatan, itu sampai mati gak kira ketemu itu. Dan apa yang menyebabkan beliau dipertemukan lagi oleh Allah? Istighfar. Yaitu di surat Al-A'raf ayat nomor 23. Qala, keduanya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya diampuni Allah, dirahmati Allah. Tempat pertemuannya disebut dengan Jabal Rahmah. Itu semua karena istighfarnya. Itu yang disebut ja'alallahu min kulli dhaiqin mahraja. Kalau dia punya kesulitan, karena istighfarnya itu kesulitan akan diberi oleh Allah solusi jalan keluar. Yang bahkan kadang-kadang solusinya itu tidak disangka-sangka. Lalu yang ketiga, janjinya Allah kepada orang yang beristighfar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rizki kepadanya dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Karena itulah mudah-mudahan selama kita digembleng lewat ibadah Ramadan ini,
syukur kita kepada Allah, sabar kita kepada Allah, lalu istighfar kita kepada Allah semakin meningkat. Dan ada istighfar khas yang diajarkan Nabi kepada Aisyah khusus Ramadan yang sudah sering jenengan baca itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu khas istighfarnya Ramadan yang diajarkan baginda Rasul kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau bertanya, saya harus berdoa apa supaya mendapatkan kemuliaannya bulan suci Ramadan dan malam Lailatul Qadar? Ternyata Rasulullah menyuruh untuk memperbanyak itu. Orang yang selalu merasa bersalah ini, nek duwe kesulitan apapun, nanti solusinya itu solusi komplit. Contoh kedua Nabi Yunus. Nabi Yunus itu secara teori akal manusia nggak mungkin bisa keluar dari perut ikan itu. Kata Allah, kalau dia nggak beristighfar itu. Jadi kalau seandainya Nabi Yunus itu tidak mau beristighfar, lala bisa, maka dia akan tetap tinggal fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jadi falaula annahu kana minal musabbihin, seandainya dia tidak mensucikan Allah, merasa dirinya bersalah, pasti dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Itu maknanya apa? Nek gak gelem istighfar dadi teleke wae. Lalu karena istighfarnya itulah solusinya komplit. Coba kalau saat itu Nabi Yunus dungo, ya Allah saya nggak kuat di perut ikan ini, ya Allah keluarkan saya di perut ikan. Keluar, tapi nok tengah-tengahnya laut. Mari ngono ndonga meneh. Di tengah-tengah laut yang begitu luasnya itu, kula gak kuat ngelangi, ya Allah. Kula sampean tulungi mana, ya Allah. Tapi dengan istighfar itu, pertolongan Allah, solusi Allah itu komplit. Barang istighfar itu iwae ngreges. Krono iwae ngreges, akhirnya minggir, lalu watuk bawahing gak roh itu. Dan jatuhnya Nabi Yunus itu, atau disebut di surat Al-Anbiya ayat 87 itu dengan sebutan Dhunnun, itu jatuhnya itu di pantai, di pasir yang di sebelahnya itu sudah ada pohon labu atau sebagian riwayat pohon semongko itu. Dan semongko itu wis gede. Jadi ketika beliau dalam kondisi lemah, tidak berdaya itu, langsung ngelelir itu, langsung mecah semongko itu. Kuasanya Allah. Itu namanya solusi komplit, dan itu dengan istighfar. Karena itu di Ramadan perbanyak istighfar, dan di antara istighfar yang terbaik yang diajarkan Nabi di bulan Ramadan adalah perbanyak Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna, dan seterusnya. Saya kira itu perlu ada tanya jawab apa cukup? Nek kurang dawa sampai notot dewi ya. Ya cukup saya kira. Nek ketahuan ya enggak apik. Ya. Saya kira itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua berkah, diberkahi oleh Allah, umur kita diberkahi oleh Allah, sehat kita, dan diberkahi oleh Allah keluarga kita dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adil sultanik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa na'udzubika min syarri kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.